Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anafa Wasarjanta dengan NIM A112024158835. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian proyek jaringan komputer dengan judul Distance Vector RIPv2. Oke. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah mendesain skema addressing menggunakan perhitungan VLSM di Excel. Seperti yang terlihat di layar, saya mengelola dua blok IP utama, yaitu 10.1.0.0/16 untuk region 1 dan 172.20.0.0/16 untuk region 2. Agar perhitungan akurat, saya memecah IP berdasarkan kebutuhan host dari yang paling besar. Misalnya pada region 1, yaitu di router B1R1 membutuhkan 32.000 host, sehingga saya mengalokasi blok dengan prefix per 17 yang kemudian saya bagi rata menjadi 4 subnet LAN dengan /19 menggunakan prefix 19. Pendekatan VLSM ini terus saya turunkan sesuai kebutuhan masing-masing cabang hingga ke level jalur WAN point to point antara router yang secara spesifik hanya di setting menggunakan prefix per 30. Dengan cara ini alokasi IP menjadi sangat efisien dan meminimalisir IP yang terhubung. Lalu di sini juga ada addressing table. Oke, selanjutnya kita ke CLI-nya. Dari tabel perhitungan Excel yang presisi tersebut, saya menyusun skrip konfigurasi CLI di Notepad. Poin utamanya adalah penerapan dynamic routing menggunakan RIP versi 2 pada region 1. Saya juga menambahkan perintah passive interface untuk mencegah update routing bocor ke jalur LAN. Sementara itu, untuk region 2 dan router ISP saya menerapkan static route dan default route yang langsung mengarah ke exit interface masing-masing router untuk mencegah isu overlap jaringan. Oke, kita lihat juga ini di router B2R1, B3R1. Nah, ini router R1 yang sentral. Nah, ini ada IP route. Ini default route juga sama tadi yang static route. Di ISP juga sama. Kita menambahkan static route dan default route. Di ISP R2 ini R2 yang sentral. Lalu ada B1R2, B2R2, serta yang terakhir ada B3R2. Oke, kita lanjut ke bagian Cisco-nya. Seluruh skrip konfigurasi dari Notepad tadi telah saya masukkan ke dalam 10 router yang ada di Cisco Packet Tracer ini. Ada 10 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang di Cisco ini, seperti yang terlihat pada topologi ini, seluruh indikator kabel telah berwarna hijau dan menandakan bahwa interface fisik pada setiap router dan switch sudah berstatus aktif ya. Lalu kita buka di B1R1. Sekarang masuk ke tahap pengujian koneksi end to end. Saya akan melakukan tes ping langsung ke router cabang. Misal dari B1R1 ini kita akan coba ke
web server 2 ini di bagiannya region 2 kan. Kita ping 209.165.200.23. Sebentar, masih. Oke, seperti yang terlihat di layar, hasil langsung sukses atau reply menandakan bahwa komunikasi silang antara RIP v2 dan static root telah berhasil menjembatani kedua wilayah ini dengan sempurna. Oke, di bagian check result ini, di bagian skornya ini masih 91. Kita coba cek resultnya. Jika diperlihatkan, indikator yang silang itu pada passive interface. Ini juga passive interface. Ini passive interface. Nah, ini merupakan bug atau malfungsi dari sistem penilaian bawaan file soal paket tracer. Sebagai bukti atau validasinya, saya akan mengeksekusi perintah lagi di B1R1 saja. Kita akan show IP protocol. Di layar terlihat jelas bahwa seluruh port fast Ethernet telah masuk ke dalam passive interface S ini. Artinya protokol RIP sudah berjalan mengamankan jalur tersebut, mengabaikan bug visual pada sistem grading paket tracer. Jadi sebenarnya semuanya sudah terhubung dan bisa melakukan OSPF. Nah, tapi mungkin karena ada bug di aplikasi atau bug versi dari Cisco-nya, jadi cuman berhenti di skor sekitar 91% ini. Oke, kurang lebihnya sekian demonstrasi dari saya mengenai perancangan dan konfigurasi distance vektor RIP v2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton. Bye bye semua.